Shalom, keluarga dan sahabat Ram. Renungan awal dan akhir minggu. Salam penuh damai sejahtera, sukacita dan semangat berkobar-kobar dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus, menemui dan memenuhi hidup kita. Selamat bertemu dalam channel Ram, renungan awal dan akhir minggu. Haleluya, kita bisa menapaki lagi minggu yang baru. Mari kita bersyukur dengan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur kepadamu, sebab hanya oleh anugerah-Mu kami boleh lagi menapaki kehidupan kami di minggu yang baru ini. Dan kami mau menjalani sepanjang minggu ini bersama dengan Engkau Tuhan, yang akan memberi kami pandu dalam kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, menolong kami mengerti, memahami, dan lebih lagi melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Keluarga dan sahabat Ram, firman Tuhan yang akan menjadi pandu bagi kita minggu ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat 12 yang berbunyi demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan bagian yang kedua, firman Tuhan dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23. Segala sesuatu yang kami perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Keluarga dan sahabat Ram, untuk memudahkan kita mengerti maksud firman ini, berikut ilustrasi akan menolong kita untuk menguraikannya. Ada satu kisah tentang seorang tukang kayu. Seorang tukang bangunan yang sudah tua berniat untuk pensiun dari profesi yang sudah ia geluti selama puluhan tahun. Ia ingin menikmati masa tua bersama istri dan anak cucunya. Ia tahu ia akan kehilangan penghasilan rutinnya. Namun, bagaimanapun tubuh tuanya butuh istirahat. Ia pun lalu menyampaikan rencana tersebut kepada mandornya. Sang mandor merasa sedih, sebab ia akan kehilangan salah satu tukang kayu terbaiknya, ahli bangunan yang handal yang ia miliki dalam timnya. Namun, ia tidak bisa memaksa. Lalu sebagai permintaan terakhir, sebelum tukang kayu ini berhenti, sang mandor memintanya untuk sekali lagi
membangun sebuah rumah untuk terakhir kalinya. Dengan berat hati, si tukang kayu menyanggupi. Namun ia berkata, karena ia sudah berniat untuk pensiun, maka ia mengerjakannya tidak dengan segenap hati. Sang mandor hanya tersenyum dan berkata, kerjakanlah dengan yang terbaik yang kamu bisa. Kamu bebas membangun dengan semua bahan terbaik yang tersedia. Lalu si tukang kayu memulai pekerjaan terakhirnya. Ia begitu malas-malasan. Ia asal-asalan membuat rangka bangunan. Ia malas mencari, maka ia gunakan saja bahan-bahan berkualitas rendah. Sayang sekali, ia memilih cara yang buruk untuk mengakhiri karirnya. Dan saat rumah itu selesai, sang mandor datang untuk memeriksa. Saat sang mandor memegang daun pintu depan, ia berbalik dan berkata kepada si tukang kayu, "Ini adalah rumahmu, hadiah dariku untukmu." Betapa terkejutnya si tukang kayu. Ia sangat menyesal. Kalau saja sejak awal ia tahu bahwa ia sedang membangun rumahnya, ia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang akibatnya, ia harus tinggal di rumah yang ia bangun sendiri dengan asal-asalan. Inilah refleksi hidup kita. Pikirkanlah kisah si tukang kayu ini. Anggaplah rumah itu sama dengan kehidupan kita. Setiap kali kita memalu paku, memasang rangka, memasang keramik, lakukanlah dengan segenap hati dan bijaksana. Jadi pesan iman dalam ilustrasi perenungan kita ini, bahwa dalam menjalani kehidupan kita, standarnya adalah kembali kepada diri kita. Apa yang kita ingin dengar orang perkatakan kepada kita, maka itu juga yang harus kita perkatakan kepada orang lain. Apa yang ingin kita terima, itulah yang kita berikan. Dan lebih dari itu, standar utamanya adalah pandang dan perlakukan sesama sebagaimana kita memandang dan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena pada akhirnya hidup kita itu seperti gaung, seperti gema yang akan berbalik kembali kepada diri kita sendiri. Keluarga dan sahabat Ram, untuk memohon pertolongan Tuhan bagi kita untuk mempraktekkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, firman yang adalah Allah itu sendiri, kami bersyukur Engkau hadir menemui, menjumpai kami untuk menolong kami menjalani kehidupan kami di minggu yang baru ini, mengingatkan kepada kami untuk kami memperkatakan, untuk kami mengerjakan dan berlaku sebagaimana kami ingin diperkatakan, sebagaimana kami ingin diperlakukan, dan kami mengerjakan semuanya itu seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Maka dengan demikian
hidup kami di sepanjang minggu ini akan menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami pun akan kembali menerima berkat dan kemuliaan dari Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita jalani minggu ini dengan tetap sukacita, tetap tersenyum, tetap menyala-nyala dalam Roh Kudus. Be a channel of blessing. Saya Pendeta Dr. Febrina Rahmatika Bedu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.